Shalom anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Miss harapkan kalian tetap sehat dan semangat. Saat ini kita sudah masuk di subtema yang ketiga. Miss minta kalian buka di halaman 129. Ya, kita sudah masuk di buku tematik G ya. Nah, saat ini Miss minta kalian buka di halaman 129. Kita mau belajar tentang karya seni rupa yang ada di Nusantara. Nah, kalian lihat di sini, kini aku tahu. Salah satu cara untuk mengisi kemerdekaan yaitu dengan cara mencintai karya seni Nusantara. Ya, kalau bukan kita yang mencintai, siapa lagi? Berarti kita harus mencintai produk bangsa sendiri atau produk Nusantara. Nah, salah satu contohnya adalah karya seni rupa. Ya, nah yang kita mau tahu karya seni rupa itu apa sih? Nah, hasil karya seni ya yang merupakan suatu hal yang dapat dilihat oleh mata, ya. Hasil karya seni rupa yang dapat dilihat oleh mata, dia memiliki bentuknya ya dan wujud yang nyata. Ya, jadi bisa dilihat dengan mata, memiliki wujud yang nyata ya, memiliki bentuk dan wujud yang nyata. Itu adalah karya seni rupa atau hasil karya seni. Kemudian seni rupa juga dapat diartikan sebagai salah satu cabang seni yang hasil karyanya itu bisa dinikmati oleh masyarakat umum. Nah, kita bisa lihat di sini ya, hasil karya seni rupa dari setiap daerah itu berbeda-beda. Ya, dia tidak sama. Nah, ciri khasnya juga itu pasti berbeda, ya. Nah, benda-benda seni rupa yang dihasilkan oleh Nusantara ini, salah satunya kita bisa lihat di sini ada beberapa ya. Nah, yang kita pelajari yang pertama adalah kerajinan batik. Nah, kerajinan batik ini yang ada kaitannya dengan perkembangan kerajaan Majapahit ya, dengan kerajaan Majapahit dan kerajaan sesudah dari Majapahit. Kemudian kain batik ini dibuat dengan cara melukis ya, dia menggunakan canting. Ya, melukis menggunakan canting di atas kain ya. Kemudian dengan bahan itu lilin ya, dengan bahan lilin yang dipanaskan. Kemudian hasil proses membatik tersebut itu dikatakan sebagai batik tulis ya, atau dinamakan sebagai batik tulis. Lalu daerah-daerah penghasil batik ya yang ada di daerah Nusantara ini ada di Jawa Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta ya. Nah, Jawa Tengah ini merupakan penghasil batik terbesar yang ada di Nusantara. Kemudian corak yang khasnya itu dan batik yang ada ya, batik yang ada di Jawa Tengah ini memiliki corak khas dan syarat dengan makna. Daerah-daerah penghasilnya ya, penghasil batik ya, yaitu Pekalongan, Solo, kemudian Lasem ya. Nah, kalian bisa lihat gambarnya di sini, kain motif yang berbeda-beda satu dengan lain ya. Yang ini adalah motifnya yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua adalah kerajinan ukir ya. Nah, kerajinan ukir ini ada dua ya, ada dua, yaitu ukir kayu dan seni ukir logam. Nah, kalau penghasil kerajinan ukir kayu yang ada di Nusantara ini yaitu Jepara, Cirebon, Bali, Kalimantan, Papua, Madura, dan Sumatera. Lalu kerajinan ukir logam yang terbuat dari perak, tembaga, emas, dan kuningan. Nah, proses pembuatan kerajinan logam ini banyak menggunakan teknik cetak atau cor ya, tempa, toreh, dan penyempuhan ya, penyempuhan. Nah, daerah penghasil logam yang ada di Indonesia ini atau di Nusantara ini adalah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Lalu yang ketiga adalah kerajinan anyaman ya. Nah, kalau kalian biasanya di rumah-rumah tuh suka ada tampisan ya, biasanya tampisan itu untuk menampis beras atau buat membersihkan bahan-bahan makanan ya, misalnya sayur atau cabai. Nah, biasanya pada menggunakan tampisan ya, atau menampis beras untuk keluar daripada gabag, kalau namanya padi ya, dia punya kuning-kuningnya itu keluar. Nah, itu menggunakan tampisan ya. Nah, kemudian kalian lihat di sini, anyaman itu dibuat
dari bahan alami dan sintetis, ya. Nah, kalau bahan alami itu contohnya dari bambu, rotan, mendong ya, daun mendong dan janur. Kalau yang dari bahan sintetis itu digunakan dari plastik, pita, kemudian kertas. Nah, daerah penghasil anyaman yang ada contohnya itu adalah Bali, Kudus, Kedu, Tasikmalaya, dan Tangerang. Kemudian yang keempat adalah kerajinan topeng. Ya, kerajinan topeng di sini itu adalah hasil karya seni kerajinan yang digunakan untuk keperluan atau kelengkapan dari tarian. Ya, dia juga sebagai hiasan. Nah, kerajinan topeng umumnya itu dibuat dari bahan kayu, ya, dari bahan kayu. Nah, penghasil kerajinan topeng ini ada di Yogyakarta, ada di Cirebon, di Bali, kemudian Surakarta dan Bandung, ya. Nah, setiap daerah ini pun ciri khasnya itu berbeda, ya, dia berbeda. Kemudian selanjutnya adalah kerajinan tenun, ya. Kalau kerajinan tenun ini adalah hasil kerajinan tradisional yang dibuat dengan teknik alat khusus, ya, dengan menggunakan alat-alat khusus. Nah, tenun ini banyak yang terdapat di Kalimantan, kemudian di Minangkabau, Sumatera Utara, NTT, NTB, Lampung, Flores, Sulawesi, dan Palembang, ya. Itu pun motifnya berbeda, ya, setiap daerah, ya, di setiap daerah itu berbeda. Ada dua jenis tenun di sini, yaitu tenun ikat dan tenun songket, ya. Nah, kalau misalnya tenun ikat itu berbeda dengan tenun songket. Nah, kalau tenun songket ini terdapat tambahan benang emas, ya, dia ada tambahan benang emas yang diletakkan dengan teknik tusuk dan cukil, ya, cukit. Kemudian kerajinan wayang berikutnya, ya. Nah, di sini wayang merupakan budaya asli Nusantara yang ceritanya berasal dari budaya Hindia Belanda, ya. Hindu India. Wayang ini dibuat untuk seni pertunjukan, ya, sebagai hiasan. Dan jenis wayang terdiri atas wayang kulit yang terbuat dari kulit kerbau dan wayang golek yang terbuat dari kayu, ya. Nah, daerah penghasilnya itu adalah Bali, Yogyakarta, dan Surakarta. Kemudian kerajinan keramik, ya. Nah, keramik ini merupakan hasil karya seni kerajinan yang berbahan dasar dari tanah, ya. Kemudian di sini contohnya misalnya vas bunga, kemudian guci, mangkok, cangkir, dan masih banyak lagi, ya. Nah, daerah penghasil kerajinan keramik ini adalah Kasongan, ya. Namanya Kasongan di Yogyakarta, serta Klampok dan Mayong yang ada di Jepara di Jawa Tengah, ya. Nah, kemudian Miss minta kalian bukakan kembali halaman 145, ya, di pembelajaran 5, ya, yang ini. Nah, kalian bisa lihat di sini, ya, selain untuk kita tadi sudah mencintai untuk produk dalam negeri kita, ya, yaitu salah satu karya seni rupa, kita juga bisa menggunakan atau mengembangkan hobi kita dengan cara melukis, ya, melukis. Nah, kita bisa lihat di sini, ya, di Ayo Mengamati. Ini ada dua gambar, ya, dua gambar dengan teknik media pewarnanya yang berbeda, ya. Nah, untuk ini kalian bisa lihat, ya, yang ini menggunakan media cat air, yang ini menggunakan pensil warna. Nah, untuk yang ini adalah tugas kalian sebagai PS, ya, nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian Miss minta lagi kalian buka halaman 151, ya. Nah, ini adalah contoh, selain tadi, ya, bisa menggunakan cat air atau pensil warna, kalian juga bisa menggunakan namanya cat minyak, ya. Nah, ini contohnya seperti ini adalah contoh karya lukis, ya. Contohnya karya lukis.
Nah, yang untuk nomor 1 dengan nomor 3, ayo berpikir, yang ini pun tugas kalian sebagai PS. Ya. Kemudian untuk halaman evaluasi ya, untuk evaluasi nanti kita akan bahas sama-sama di pertemuan berikutnya. Oke anak-anak semuanya, terima kasih. Miss harapkan kalian tetap semangat dan ingat jaga kesehatan. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.